Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wafi Amna. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang karangan ilmiah. Kelompok saya terdiri dari Prasetya, saya sendiri, dan Fikri Repaldi. Oke, saya langsung mulai saja ke pembahasannya. Pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, penelitian, dan kajian pustaka dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Kemudian ada syarat-syarat karya ilmiah. Pertama, ada objektif. Apa itu objektif? Data yang diperoleh dari kenyataan harus dilaporkan dan dianalisis secara objektif. Selain itu, harus dilakukan dengan benar, teliti, apa adanya, dan tanpa prasangka. Kemudian kedua ada sopan dan rendah hati. Hal ini tergambar dari kata-kata dan kalimat bahasa yang dipakai. Tidak ada kata atau kalimat yang menggurui pembacanya. Sikap ini tidak akan mengurangi maksud tulisan dan kesimpulan yang disajikan. Namun agar tulisan itu berbicara secara objektif. Kompak, kontinu, dan lancar. Disusun sekompak mungkin, kontinu serta lancar, agar yang dikemukakan itu mudah diterima dan dimengerti. Ada kelangsungan pemikiran secara ilmiah, kesimpulan yang dapat berdasarkan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya ada jujur. Pendapat atau data yang diperoleh harus disebutkan dengan jelas dari sumbernya. Harus diterangkan bahan pustaka sesuai dengan tradisi di kalangan dunia ilmiah. Tidak dibenarkan menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa hasil yang didapat baru pertama kali. Padahal dia telah menjiplak dari pendapat atau penemuan orang lain. Kemudian yang kelima ada jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Kalimat-kalimat yang harus Kalimat-kalimat yang digunakan harus jelas dan tegas. Kata-kata atau istilah yang baru atau asing harus dijelaskan dengan keterangan yang tepat dan jelas. Usahakan untuk satu kalimat, satu pengertian, atau istilah saja. Jika terpaksa diungkapkan dengan beberapa istilah, harus mampu menjelaskan pengertian atau permasalahan yang dikemukakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman saya untuk jenis-jenis. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pikiran tentang suatu masalah secara analisis, logis, dan objektif. Secara umum, tujuan penulisan makalah adalah untuk keperluan penyajian hasil penelitian atau gagasan pemikiran dalam suatu diskusi. Makalah dapat berupa hasil pembahasan buku atau hasil suatu pengamatan. Biasanya dalam formatnya, makalah itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal. Bagian awal atau halaman sampul terdiri dari judul, karya tulis, tujuan penulisan, nama, identitas penulis, lembaga, dan tahun. Lalu selanjutnya daftar isi dan daftar tabel. Kedua, bagian inti atau bagian inti ini bagian kedua adalah terdiri dari pendahuluan, latar belakang, penulisan makalah, masalah atau topik bahasan, tujuan penulisan makalah, teks utama, dan penutup. Lalu yang bagian ketiga atau bagian terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya atau yang kedua adalah paper. Paper adalah salah satu karya tulis ilmiah yang mempunyai hubungan erat dalam dunia pendidikan. Paper merupakan ringkasan dari penelitian yang kita buat. Dengan kata lain, paper sama dengan tugas akhir, sama. Hanya saja ringkas serta tidak serinci sebuah riset tugas akhir. Dan biasanya paper terdiri dari 6 halaman saja menggunakan huruf Times New Roman. Lalu yang selanjutnya atau yang ketiga, modul. Pada intinya, modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi. Metode dan evaluasi yang dapat digunakan untuk mencapai
kompetensi yang diharapkan. Sedangkan menurut Goldsmith, modul adalah jenis satuan kegiatan belajar yang terencana, yang didesain guna membantu siswa menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu. Maka berdasarkan beberapa pengertian tersebut, modul dapat diambil kesimpulan adalah bahan ajar yang dikemas secara sistematis dan menarik sehingga mudah untuk dipelajari. Lalu selanjutnya atau yang keempat, diktat. Menurut Kamus Besar Indonesia Purwadarmita, diktat adalah pegangan yang dibuat guru berupa kutipan, bentuk tulisan, atau ketikan. Menurut Juroto, buku pelajaran yang termasuk kelompok karangan ilmiah yang dibuat bukan berdasar hasil penelitian, tetapi materi belajar dari suatu ilmu. Dalam bagian lain, diktat adalah unit terkecil dari suatu mata pelajaran yang dapat berdiri sendiri dan dapat dipergunakan dalam proses belajar mengajar sebagai alat bantu. Diktat yang disusun secara sistematis dan mencakup tujuan dan uraian materi. Lalu yang terakhir atau artikel, dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dibuat dalam jurnal atau kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Selanjutnya saya akan membahas sistematika penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Yang ke-1 yaitu latar belakang masalah, yaitu uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah, yaitu pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan penelitian, adalah uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Kemudian yang keempat, manfaat penelitian, yaitu uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dalam dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Kemudian yang kedua, bab 2, kerangka teori. Yang pertama, landasan teori adalah seperangkat konsep batasan dan proporsi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. Yang kedua, hipotesis penelitian, yaitu kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. Kemudian yang ketiga, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian, yaitu dari tujuan dasarnya, dari tempat pelaksanaan penelitian, dari tujuan umumnya, dari sifat-sifat masalahnya, dan kemudian dari ruang lingkup pengujiannya. Kemudian yang kedua, definisi konsep dan operasional variabel, yaitu definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. Kemudian yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Kemudian yang keempat, jenis, sumber, dan teori pengumpulan data, yaitu uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Kemudian yang kelima, teknik analisa pengujian data, yaitu penjelasan tentang bagaimana cara mengolah serta menganalisa data penelitian dilakukan. Kemudian yang keempat, bab 4, pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu gambaran umum objek penelitian, yaitu uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, deskripsi hasil penelitian, yaitu uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian yang ketiga, pengujian hipotesis, uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang dapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, dan jika tidak berarti sebaliknya. Kemudian yang keempat, interpelasi hasil pengujian hipotesis. Kemudian yang kelima, bab 5, penutup,
Yang pertama yaitu daftar pustaka yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kemudian yang terakhir yaitu lampiran. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.